Di video kali ini, saya akan membahas game FPS seru yang ada di PS2. Game FPS di PS2 itu ada banyak banget, tapi yang saya bahas di sini cuma 7 ya. Tanpa berlama, kita mulai videonya. Ngomongin game FPS nggak lengkap rasanya kalau kita nggak bahas Call of Duty. Di video ini yang kita bahas adalah game Call of Duty World at War. Game ini dirilis untuk berbagai platform termasuk PS2 pada tahun 2008. Versi PS2-nya dikembangkan oleh Treyarch dan diterbitkan oleh Activision. Game ini membawa pemain ke dalam setting Perang Dunia II, melanjutkan tradisi seri Call of Duty yang selalu menyajikan pengalaman perang yang intens. World at War mengambil latar belakang di Perang Dunia II dengan dua alur cerita utama, satu di front timur dengan tentara Soviet yang melawan pasukan Jerman, dan yang satu lagi ada di front Pasifik dengan tentara Amerika yang berperang melawan pasukan Jepang. Di sini, pemain akan menggunakan berbagai jenis senjata khas Perang Dunia II, termasuk senapan, pistol, granat, dan senapan mesin. Salah satu fitur menarik di World at War adalah mode zombie yang menjadi sangat populer dalam seri Call of Duty selanjutnya. Versi PS2 menawarkan beberapa elemen dasar dari mode ini yang memungkinkan pemain bertahan melawan gelombang serangan zombie. Game selanjutnya ada Black, salah satu game FPS yang cukup terkenal saat dirilis pada tahun 2006. Dikembangkan oleh Criterion Games dan diterbitkan oleh EA. Cerita dalam game ini berfokus pada konflik militer di mana pemain memainkan karakter bernama Jack Keller, seorang agen rahasia yang terjebak dalam konspirasi global. Pemain harus menjalani berbagai misi yang menantang di berbagai lokasi, termasuk kota-kota besar dan wilayah konflik. Black memiliki gameplay yang fokus pada aksi tembak-menembak dengan grafis yang sangat impresif untuk masa itu. Pada saat peluncurannya, Black dikenal dengan grafisnya yang luar biasa. Efek ledakan, tembakan, dan kerusakan lingkungan sangat detail untuk sebuah game PS2. Teknik rendering yang digunakan untuk memvisualisasikan kerusakan lingkungan seperti dinding yang hancur cukup canggih dan membuat game ini terasa lebih realistis pada masanya. Hammerhead 6-2, this is Alpha 2-9. We have eyes on 2-5. DC receiving heavy fire. Multiple hostiles inbound from 5-1's location. Request AC-130 gunship support. QRF is en route to reinforce. Rally on their position. Game selanjutnya ada Tom Clancy Rainbow Six Lockdown. Game ini dirilis pada tahun 2005 untuk PlayStation 2, serta platform lain seperti Xbox dan juga PC. Game ini dikembangkan oleh Ubisoft Montreal dan diterbitkan oleh Ubisoft. Game ini mengangkat cerita yang berfokus pada tim spesial operasi internasional yang bernama Rainbow, yang bertugas untuk menangani ancaman teroris global. Rainbow Six Lockdown sangat menekankan pada aspek taktis dalam setiap pertempuran. Pemain harus merencanakan misi, mengarahkan tim, dan memilih taktik yang tepat untuk menyelesaikan tujuan mereka. Berbeda dengan FPS lainnya, game ini berfokus pada pengendalian tim, penggunaan peralatan, dan penyelesaian misi dengan strategi yang matang. Pemain mengendalikan karakter utama dan bisa memberikan perintah kepada anggota tim lainnya, seperti memerintahkan mereka untuk mengambil posisi, mengamankan area, atau menyerang musuh. Selain itu, pemain juga bisa mengendalikan anggota tim untuk menyelesaikan misi dengan lebih efisien dan menghindari pertempuran terbuka yang tidak perlu. Moving now. Moving out. Area. Tango eliminated. Moving now. Tango spotted. Tango down. Game selanjutnya ada Project Snowblind.
Game ini adalah game aksi FPS yang dirilis pada tahun 2005 untuk PS2, Xbox, dan juga PC. Game ini dikembangkan oleh Crystal Dynamics dan diterbitkan oleh Eidos Interactive. Meskipun tidak sepopuler game FPS besar lainnya pada masa itu, Project Snowplane menawarkan pengalaman yang cukup unik dengan menggabungkan elemen sci-fi dan juga futuristik. Setting tempat di game ini ada di masa depan dengan cerita yang berlatar pada tahun 2065. Pemain berperan sebagai Nathan Frost, seorang prajurit yang terlibat dalam sebuah konflik global yang melibatkan teknologi canggih, perang antar perusahaan, dan pengembangan senjata bioteknologi. Salah satu elemen utama dalam Project Snowplane adalah augmentasi cybernetik yang dimiliki oleh karakter utama. Augmentasi ini memberikan Frost berbagai kemampuan unik seperti thermal vision, perisai energi, kekuatan superhuman, dan juga bisa menghacking perangkat elektronik musuh ataupun juga pintu yang terkunci. This area is secure. Keep moving. Game selanjutnya ada GoldenEye Rogue Agent. Game FPS ini dirilis untuk PS2 pada tahun 2004. Dikembangkan oleh EA London dan diterbitkan oleh EA. GoldenEye Rogue Agent memiliki cerita dan karakter yang sebetulnya baru, meskipun masih berlatar dunia spionase yang terinspirasi oleh film James Bond. Di game ini, kita berperan sebagai karakter bernama Rogue Agent. Nama aslinya adalah GoldenEye, yang menjadi bagian dari agen rahasia yang menjadi pembelot. Cerita game ini berfokus pada karakter yang dikhianati dan ditinggalkan oleh MI6, organisasi intelijen Inggris setelah gagal dalam sebuah misi penting. Meskipun menggunakan elemen dari dunia James Bond, GoldenEye Rogue Agent tidak mengikuti cerita asli film atau novel, melainkan menyajikan narasi baru yang lebih berfokus pada aksi. Salah satu fitur unik dalam game ini adalah kemampuan karakter utama untuk menggunakan GoldenEye, perangkat misterius yang memberikan kemampuan khusus seperti memindai musuh, menghancurkan peralatan musuh, dan melihat melalui tembok. Getting close. Look for a connecting cell block leading to the security. King! Game selanjutnya ada Red Faction 2. Game ini dikembangkan oleh Volition dan diterbitkan oleh THQ. Faction 2 dirilis untuk PS2 serta beberapa platform lainnya seperti PC dan Xbox. Mengambil latar belakang di masa depan di mana pemerintahan tirani yang kuat menguasai dunia. Pemain berperan sebagai Alias, seorang tentara yang menjadi bagian dari sebuah kelompok pemberontak yang melawan rezim otoriter yang dipimpin oleh seorang diktator. Salah satu fitur yang menjadi ciri khas dari Red Faction adalah penggunaan Geomod Engine yang memungkinkan pemain untuk menghancurkan dan merusak lingkungan sekitar mereka. Meskipun sistem destruksi di Red Faction 2 lebih terbatas dibandingkan dengan yang ada di game pertama, masih ada banyak kesempatan untuk menghancurkan dinding, pintu, dan objek lainnya selama permainan. Ini memberikan pemain kebebasan untuk memilih jalur mereka dan menciptakan keunggulan strategis.
Oke, mungkin itu aja ya konten saya yang membahas tentang game FPS seru di PS2. Terima kasih sudah menonton video saya dari awal sampai akhir. Kita ketemu di video saya yang selanjutnya. Saya Andri dari Tehran undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.